Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Semoga kawan-kawan sehat semua ya. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini Eka akan berbagi ilmu lagi nih kepada kawan-kawan semua, yaitu tentang manajemen pembibitan kambing dan domba. Sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya, lalu komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Eka. Nah, kita masuk nih pada materi yang pertama. Kawan-kawan mestinya udah pada tahu dong perbedaan antara kambing dan domba. Iya, domba yang memiliki bulu tebal itu, sedangkan kambing tidak. Nah, domba merupakan hasil domestikasi dari domba agrali, domba urinal, dan domba mouflon. Sedangkan kambing merupakan subspesies dari kambing liar yang tersebar luas di Asia Barat Daya dan Eropa. Untuk populasi domba dan kambing di Indonesia, populasi domba di tahun 2019 itu mencapai 17.794 ekor atau meningkat dibandingkan tahun 2018 dan 2017 yang mencapai 17.611 ekor dan 17.142 ekor. Sementara populasi domba di 2016 sebanyak 15.717 ekor atau turun dibandingkan di tahun 2015 yang mencapai 17.025.000 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing dalam 5 tahun terakhir, justru di 2015 populasinya paling tinggi, yaitu sebanyak 19.013.000 ekor. Lalu turun di tahun 2016 menjadi 17.862 ekor. Naik lagi di tahun 2017 menjadi 18.208 ekor. Naik di 2018 menjadi 18.306.000 ekor. Dan naik di 2019 menjadi 18.976.000 ekor. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam manajemen pembibitan kambing dan domba. Syarat pemilihan lokasi dan lahan usaha pembibitan kambing dan domba berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permetan/OT 104/7/2014. Yang pertama, lahan dan lokasi usaha pembibitan kambing dan domba harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, merupakan kawasan yang berpotensi sebagai sumber bibit kambing dan domba. Yang keempat, adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan. Yang kelima, mudah diakses dan terjangkau oleh alat transportasi. Dan yang keenam, memiliki sumber air bersih dan energi listrik. Jenis-jenis kandang dan bangunan yang harus ada pada manajemen pembibitan kambing dan domba, yaitu yang pertama kandang induk, kawin dan beranak. Yang kedua, kandang penjantan. Yang ketiga, kandang laktasi. Yang keempat, kandang isolasi. Yang kelima, kandang pembesaran. Yang keenam, tempat penyimpanan pakan. Dan yang ketujuh, tempat pengelolaan limbah. Untuk kebutuhan luas kandang domba dan kambing, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, kawan-kawan, kita masuk nih pada materi yang penting, yaitu tentang seleksi bibit. Secara umum, seleksi bibit dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah dengan beberapa kriteria. Seleksi induk. Untuk seleksi induk, yang pertama yaitu dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Kedua, frekuensi untuk melahirkan anak kembar itu relatif lebih tinggi. Yang ketiga, total produksi anak sapihan di atas rata-rata.
Lalu kita masuk pada seleksi calon induk. Yang pertama, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6-9 bulan harus di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi harus di atas rata-rata. Yang keempat, penampilan fenotip harus sesuai dengan rumpunnya. Kita masuk pada seleksi pejantan. Yang pertama, libido dan kualitas spermanya harus baik. Yang kedua, performa individu harus sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. Yang ketiga, punya potensi untuk mewariskan sifat kelahiran kembar. Selanjutnya, seleksi calon penjantan. Bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6, 9, dan 12 bulan itu harus di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi harus di atas rata-rata. Yang keempat, libido dan kualitas spermanya juga harus baik. Dan yang terakhir, penampilan fenotip sesuai dengan rumpun atau galur. Nah, teman-teman, ini merupakan surat keterangan layak bibit ternak kambing PE. Di sini ada contohnya, logo instansi, rumpun murni, nomor identitas, jenis kelamin, nomor straw untuk ternak hasil IB, nomor bapak untuk ternak hasil INKA, nomor induk. Lalu di sini ada tabel bobot badan, tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada, panjang telinga, panjang bulu. Lalu ada nama pemilik, diisi nama pemilik, diisi alamatnya, ada kepala dinasnya. Tuh. Lalu selanjutnya ini surat keterangan layak bibit ternak domba, tidak jauh berbeda dengan surat yang tadi. Perkawinan pada kambing dan domba. Untuk perkawinan, kambing dan domba dapat dilakukan dengan kawin alam dan IB atau inseminasi buatan. Rasio jantan, betina untuk perkawinan alam yaitu 1:10. Menghindari perkawinan inbreeding. Mengatur penggunaan penjantan atau straw pada IB maksimum 18 bulan dan selanjutnya dirotasi. Deteksi birahi menggunakan penjantan atau mengamati gejala-gejala yang muncul yaitu 3A, abang, abu, dan anget atau merah, bengkak, dan hangat, dan keluar lendir dari vulva. Kawan-kawan, selanjutnya ini akan lampirkan data teknis reproduksi dari domba. Selanjutnya kita masuk pada pencatatan atau recording kambing dan domba. 1. Yang perlu dicatat yaitu rumpun dan galur. Yang kedua, silsilahnya. Silsilah ini minimum 1 generasi di atasnya yang perlu dicatat. Yang ketiga, perkawinan. Yang dicatat merupakan tanggal kawin, nomor penjantan, IB atau kawin alam. 4. Kelahiran. Yang perlu dicatat tanggal, jenis kelamin, bobot lahir, tipe kelahiran, dan jumlah anak. Yang kelima, penyapihan. Yang dicatat tanggal, bobot badan. Yang keenam, produksi susu perlaktasi. Ini khusus untuk kambing perah ya. Lalu 7. Vaksinasi, pengobatan. Yang perlu dicatat tanggal perlakuan atau treatmentnya. Dan yang kedelapan, pemasukan dan pengeluaran ternak. Nah, kawan-kawan, tadi kan Eka ada bilang tuh dalam seleksi bibit, seleksi yaitu pada seleksi induk, domba menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Nah, di sini Eka lampirkan tabel pengaturan perkawinan untuk menghasilkan 3 kali beranak dalam 2 tahun. Nih contohnya. Di sini tabelnya meliputi kegiatan dan bulan. Yang nomor 1, 2, 3 itu bulan dan kegiatannya seperti ini. Misal, pada bulan pertama, domba itu dikawinkan. Lalu pada bulan 2, 3, 4, 5, dan 6 itu domba bunting. Dan domba beranak itu di pertengahan antara bulan 6 sampai bulan 7. Lalu laktasi selama 2 bulan dan domba dikawinkan kembali pada bulan
bulan ke-9. Penyapihannya pada bulan ke-10, lalu domba bunting lagi pada bulan 10, dan ini kalian bisa lakukan lagi secara teratur jika kalian mau kambing atau domba kalian beranak 3 kali dalam 2 tahun. Nah, kawan-kawan, kita masuk nih pada materi yang terakhir. Tadi Eka lupa, seharusnya ini pada materi yang awal-awal tadi. Cuman gak apa-apa deh. Ini materinya yaitu melupakan kelebihan budidaya domba dan kelebihan budidaya kambing. Kita masuk pada kelebihan budidaya domba. Kelebihan budidaya domba yang pertama yaitu mudah dalam penanganan dan luasan lahan yang dibutuhkan itu relatif lebih kecil. Yang kedua, pakan yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dan mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, peluang pemasaran cukup menjanjikan. Yang keempat, beberapa breed atau rumpun dipelihara untuk hobi atau kesenangan. Yang kelima, dapat beranak 3 kali dalam 2 tahun. Yang keenam, beberapa rumpun bersifat prolifik, yaitu mampu menghasilkan beberapa ekor anak dalam satu kelahiran. Contohnya, domba Garut merupakan salah satu domba prolifik dunia. Yang ketujuh, tidak begitu selektif terhadap pemakan yang diberikan. 8, memiliki tingkah laku berkelompok sehingga mudah dalam pemberian pakan. Nah, yang terakhir nih, yaitu kelebihan budidaya berternak kambing. Kelebihan budidaya ternak kambing ini yaitu yang pertama, modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, pemeliharaannya itu mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Sebagai salah satu jenis usaha berskala kecil, berternak kambing tidak perlu melibatkan tenaga kerja karena bisa dikerjakan sendiri atau sebagai pekerjaan sambilan. Nah, semua pada bagian kambing ini bisa dimanfaatkan seperti daging, susu, dan darah untuk bahan pakan ternak. Kulit dan kotorannya bisa dijadikan limbah kandang sebagai pupuk. Lalu hasil ikutan dalam proses pemotongan kambing bisa didaya gunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan industri yang bernilai ekonomi tinggi. Dan masih banyak lagi nih teman-teman kelebihan dari budidaya kambing ini. Silahkan dibaca ya. Nah, kawan-kawan, sampai di sini dulu ya Eka berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan yang bingung ingin memulai usaha apa, usaha ternak kambing ini bisa kalian coba deh. Sebagai usaha sampingan pun juga bisa. Thanks for watching. Eka ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.